الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita senantiasa berusaha untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat dengan cara melaksanakan apa yang jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan apa yang jadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk menyertakan dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi dengan cara hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di tanggal 6 bulan Muharram. Kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Ada dua hal penting ketika kita memasuki tahun baru, terutama tahun baru Hijriah. Yang pertama adalah ketika pergantian tahun, ini adalah peringatan semakin dekat kematian kita semuanya. Karena bertambahnya usia berarti semakin sedikit jatah usia kita hidup di dunia ini. Maka hendaknya kita senantiasa melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama 1445 Hijriah, amal apa yang sudah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu bersyukur dan agar mampu kita mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Juga kita harus melakukan evaluasi keburukan atau kejelekan apa yang kita lakukan di masa-masa lalu, agar ini menjadi acuan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat kematian akan kita berusaha untuk meningkatkan kedekatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita semuanya pasti akan menghadapi kematian. Tinggal kapan waktunya itu datang kepada kita. Maka sesempurna-sempurna balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah di hari kiamat. Penentuan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala
yang akan mendapatkan kebahagiaan selamanya, atau sebaliknya akan mendapatkan kecelakaan atau kesedihan atau kehinaan di neraka Allah Subhanahu wa taala adalah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman syukhsiha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, yudkhilal jannah faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga Allah, sungguh dia adalah hamba-hamba Allah yang beruntung, yang sukses menjalani kehidupan. Sekali lagi, ketika pergantian tahun, hal yang pertama yang harus diingat bahwa ini mengingatkan peringatan buat kita bahwa kematian kita semakin dekat. Oleh karenanya, persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas, siapa orang mukmin yang cerdas? Apa kata Rasulullah SAW? Aksaruhum lil mauti dzikran, adalah seorang hamba yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Setelah banyak mengingat kematian, kemudian mempersiapkan amal terbaiknya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita pahami selain bahwa ini adalah pertanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala semakin dekatnya kematian. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ketika pergantian tahun, ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang punya akal. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tanda ini kita juga menyadari barangkali kemarin yang masih bukar, tahun kemarin masih bukar, mungkin sekarang Allah coba dengan penyakitnya. Yang tahun kemarin mungkin rambut kita masih hitam, tetapi tahun ini sudah mulai memutih. Ini ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini pertanda dari Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah kepada kita agar kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita juga evaluasi kepada diri kita masing-masing. Bahwa kita masing-masing mempunyai sejarah. Yang bijak mengatakan bahwa tahun lalu adalah sejarah. Bagi kita masing-masing punya sejarah. Ada sejarah yang baik dan ada sejarah yang buruk. Sejarah termasuk juga sebagaimana bangsa kita. Ada sejarah buruk seperti tahun 48. Ada pemberontakan PKI, 65 ada pemberontakan PKI. Itu adalah sejarah buruk yang senantiasa diingat menjadi catatan. Dan kita juga masing-masing pribadi punya sejarah yang barangkali mungkin tidak baik. Barangkali di tahun kemarin kita banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi catatan akan memperbaiki diri di tahun ini. Tapi juga ada sejarah yang baik. Sebagai bangsa ini, kita punya sejarah pemilihan ketika kemerdekaan 45 itu. Itu adalah bagian sejarah yang juga harus diingat. Agar kemudian itu dipertahankan dan dipelihara kebaikan-kebaikan itu. Kita juga demikian mempunyai sejarah masa lalu. Karenanya ketika sejarah tahun ada yang kelam kehidupan kita, maka kita ingat agar kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan,
di dalam surat Al-Imran ayat yang 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sesuatu yang kemarin tidak baik, maka bersegera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian ciri orang yang bertakwa adalah dia senantiasa mengevaluasi diri dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fakhisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di Imran ayat yang 135. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka ketika melakukan perbuatan dosa, fahisah, dzalamu anfusahum atau mendolimi dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzakarullah." Segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim. Mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik itu di masa-masa yang akan datang. Demikian juga ketika kita mengingat perbuatan yang tidak baik di masa lalu, maka kemudian agar kita tidak mengulanginya perbuatan itu. Alhamdulillah. Oleh karenanya, selain mengevaluasi, kita juga hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak mengatakan bahwa tahun yang kita jalani adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Maka lakukan yang terbaik, karena itu kelak akan menjadi sejarah kita, catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berusaha dengan sebenar-benar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri berislam. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa waktu yang sudah kita lalui adalah waktu mati kita yang tidak akan pernah terulang lagi. Maka jangan sampai ada waktu-waktu yang disia-siakan untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Dan kemudian kita memperbanyak amal soleh agar kita bisa menjemput takdir Allah yang terbaik. Karena saat-saat ini kita bisa lihat bagaimana ketika kita membaca media sosial justru sangat memprihatinkan bangsa dan anak-anak kita. Bagaimana anak-anak karena kecanduan game online ini kemudian ketika dilarang seperti hanya di Blitar, mereka melakukan bunuh diri. Ada seorang istri yang membakar suaminya karena judi online-nya. Kemudian banyak ibu-ibu yang terjebak oleh pinjaman online juga. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Bahkan saya mendengar berita di Bojonegoro ada 1000 kasus perceraian karena berjodohan judi online ini. Ini yang hendaknya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki agama kita. Karena mudah ini menjadi benteng terakhir kita sebagai umat Islam. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin parah anak-anak kita kelak. Oleh karenanya, mari di tahun 1446 Hijriah ini, mari kita berusaha melakukan yang terbaik. Kita persiapkan diri kita lakukan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita berusaha untuk istiqomah, dan kemudian keburukan tidak kita ulangi lagi dan kita perbaiki di tahun ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua sedikit saya tambahkan kunci keberhasilan kehidupan kita adalah manakala kita senantiasa memperbaiki hablum minallah kita dan kita perbaiki hablum minan nas. Dan ini terangkum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Ittaqillaha haitsuma kunta adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kunci dari hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kunci dari baiknya hubungan kita dengan manusia adalah bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia. Oleh karenanya, mari kita senantiasa berupaya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Bagaimana pribadi kita senantiasa berupaya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, termasuk juga bagaimana kita menjaga lisannya, bagaimana kita menjaga tindak tanduk kita, sebagaimana wasiat dari Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Waqfid fi masyaka wahdud min syaudik inna ankaral aswati la sautul hamir. Rendahkan, sederhanakan suaramu, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maka mari kita jaga akhlak kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat buat orang yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان وكل الزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.